Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mom, di video kali ini saya akan membuat bermacam-macam pisang goreng. Pertama-tama kupas dulu pisangnya ya, bersihin dari kulit-kulitnya lalu dipotong. Mau dipotong sebesar apa atau sepanjang apa sesuai selera ya mom. Ini aku pakai pisang tanduk, jadi pisang tanduknya aku potong jadi 4. Setelah potong jadi 4, kemudian dibelah jadi 4 lagi. Jadi satu pisang ini jadi 16 potong ya moms. Kalau untuk ukuran pisangnya mau jadi berapa bebas, sesuai selera aja. Nah setelah pisangnya dipotong-potong semua, aku mau siapkan tepung terigu, vanili bubuk dan garam. Nah vanilinya aku pakai merek Larom atau vanili susu, ini wanginya enak banget. Kemudian diaduk-aduk sampai rata ya, agar rasanya merata di seluruh tepung. Oke, setelah semuanya diaduk rata, aku mau ambil sebagian tepung. Ngambilnya berapa aja boleh, bebas. Nih aku mau pakai 2 centong, kurang lebih 80 gram aja. Terus aku sisihkan yang tepung keringnya, nih tambahin gula pasir dan tambahin air. Ini air biasa ya mom. Selalu diaduk-aduk, terus tambahin pewarna biar warnanya makin cantik. Aku kasih warna kuning. Aduk-aduk lagi. Nah kalau tingkat keencerannya belum sesuai, tambahin air lagi. Ini aku pakai kurang lebih 150 ml ya mom. Nah keencerannya seperti itu. Oke, sisihkan dulu. Ambil tepung keringnya, lalu ambil pisang yang sudah dipotong-potong tadi, masukin ke dalam tepung keringnya, lalu diaduk sampai semuanya tertutup tepung. Ini tepung yang udah dikasih vanili sama garam ya moms. Diaduk-aduk sampai rata aja ngaduknya, nggak usah pakai teknik apapun, pokoknya yang penting rata semua pisang ketutup sama tepung. Lalu diayak agar tepung keringnya itu yang tidak nempel di pisang jatuh ke bawah, ke baskom lagi. Jadi nanti tidak terlalu menggumpal, dicelupin ke tepung basah. Nah diayak seperti ini ya moms. Nah ini pisangnya udah putih semua, lalu celupin ke tepung basah yang tadi kita buat itu. Ini juga diaduk-aduk asal rata aja. Nah kalau udah rata baru diambilin satu persatu, terus masukin ke tepung kering. Usahakan jangan sampai nempel-nempel ya, biar nanti pisangnya tidak dempetan. Ini diambilnya pakai apa nih namanya, itu deh, pakai cepit-cupitan kayak gitu ya, nggak usah pakai tangan. Ini tujuannya agar tangannya tetap kering, jadi pas ngaduk-ngaduk di tepung kering ini tangannya tidak menggumpal karena basah. Oke, setelah semuanya masuk ke dalam tepung kering, lalu diaduk-aduk pakai tangan aja ngaduknya. Dan ini pisangnya usahakan tersentuh oleh ujung-ujung jari ya mom, jadi dia agak-agak diremas gitu, tapi ngeremesnya pakai ujung jari dan ngeremesnya tidak lama. Tujuannya apa? Tujuannya agar pisangnya keriting-keriting seperti ini. Nah ini tekniknya hampir sama dengan ayam Kentucky ya mom. Cara bikin ayam Kentucky juga tekniknya mirip-mirip seperti ini. Nah setelah pisangnya keriting semua, lalu ambil dan diayak lagi, terus digoreng di minyak yang sudah dipanaskan. Pakai api sedang aja, nggak usah kegedean ya mom. Kalau kegedean nanti tepungnya sudah kecoklatan, pisangnya belum mateng. Diaduk sesekali aja, nggak usah keseringan diaduk, nggak apa-apa kok ini. Yang penting minyaknya terendam semua ke pisang, jadi nanti hasil gorengannya tuh merata matengnya dan bagus. Digoreng sampai kecoklatan ya mom. Kalau sampai kekuningan jauh, soalnya sayanya di Serang. Nah oke, paham ya. Ini udah biasa kan goreng pisang. Nah kita goreng pisangnya sampai kecoklatan, sesekali diaduk biar matangnya merata. Ini sebetulnya gorengnya agak-agak lama, cuman karena aku cepetin biar videonya nggak kelamaan, makanya cepet ya durasinya. Ini nggak ada yang di skip ya mom, cuman dicepetin aja. Nah ini sepertinya sudah kecoklatan, lalu angkat dan tiriskan. Terus kita bikin pisang goreng versi kedua. Ini tepung basah ya, sama kayak tadi, masukin pisangnya, diaduk-aduk sampai rata. Nah kalau tepung yang kedua ini, tepung basahnya agak-agak kental ya mom, karena ini langsung digoreng aja. Nah tidak pakai apa-apa. Ini yang biasa emak-emak bikin di rumah kan, pisang goreng tepung biasa kayak gini ya.
Nah ini tepungnya agak tebal, jadi biar nempel di pisangnya agak-agak banyak. Kalau yang tadi pertama itu tipis-tipis aja, karena dia nanti mau dicelupin ke tepung kering. Nah aduk-aduk seperti biasa, seperti goreng pisang biasa ya. Diaduk-aduk, digoreng sampai kecoklatan. Ini pisang goreng versi kedua ya moms, nanti masih ada versi ketiganya. Jadi bahannya sama, cuman cara buatnya aja yang beda. Nah kalau yang tadi tuh versi pertama itu kayak ayam Kentucky, nah yang versi kedua ini kayak ayam kuluyuk gitu. Itu kalau di versi makanannya ya moms. Jadi kalau ayam kuluyuk juga cuman pakai tepung basah doang, langsung digoreng. Kalau ayam Kentucky ada tepung basah, ada tepung keringnya. Nah ini digoreng sampai agak-agak kecoklatan, karena ini tadi pakai pewarna kuning, jadi coklatnya nggak terlalu coklat ya moms. Yang penting kelihatan sudah kering, lalu diangkat. Jangan lupa ditiriskan biar tidak banyak mengandung minyak. Oke, selanjutnya kita akan bikin pisang goreng versi ketiga. Ini pisangnya udah dipotong-potong, masukin ke tepung basah. Tepung basahnya ini agak-agak boleh encer, boleh kental. Terus siapkan tepung panir, lalu masukkan ke tepung panir. Nah ini kalau anak-anak aku bilang ini pisang goreng crispy atau kriuk, jadi nanti tepung panirnya tuh kriuk-kriuk gitu ya mom. Lalu diratakan, boleh pakai tangan, boleh pakai centong. Nah kalau pakai tangan sambil dikepel-kepel gitu, tujuannya apa? Biar tepung panirnya nempel banget ya moms ya. Jadi emet-emet gitu, ditekan-tekan gitu pisangnya. Nah ini aku pakai tepung panir yang warna putih. Kalau mau nggak ada yang warna putih, pakai yang warna kuning boleh kok. Kalau yang warna putih kayak gini biasanya dia kemasan, belinya di minimarket. Kalau yang kuning itu biasanya kiloan, di pasar banyak. Terus seperti biasa digoreng sampai kecoklatan. Diaduk sesekali aja, nggak usah keseringan diaduk, biar panirnya tuh tidak pada jatuh ya. Nah tips untuk menggoreng makanan yang pakai panir, sebaiknya setelah dipanir makanan itu disimpan dulu di kulkas atau di freezer 30-1 jam. Tujuannya agar panirnya itu nempel banget ke tepung basahnya dan digoreng itu tidak rontok-rontok ya. Jadi jangan lama-lama. Nah kalau kelamaan di freezernya itu nanti malah beku, nanti jadi dalamnya nggak matang ya. Jadi sebentar aja, yang penting makanannya itu sudah dingin, jadi panirnya itu udah nempel banget. Nah ini sudah kecoklatan, aku siap-siap mau kuangkat. Ini warnanya sampai kecoklatan aja ya, jangan coklat-coklat banget. Nah oke, lalu diangkat dan tiriskan. Nah ini udah matang semua nih, yang tadi kriwil-kriwil kayak ayam Kentucky. Ini yang tadi pakai tepung basah doang kayak ayam kuluyuk. Nah ini yang pakai tepung panir. Tepung panir itu berarti kayak nugget ya. Oke, lalu siapkan di wadah. Ini aku pakai mangkok kecil aja. Jadi satu mangkok mau aku isi 3 macam pisang. Bebas ya mom, ini mau buat anak-anak aku aja. Kemudian kasih susu putih atau kasih susu kental manis, mau putih mau coklat bebas ya. Terus kasih seres dan pisang siap disajikan. Selamat mencoba, semoga suka dengan resep ini.